konsepnya tuh ramen tapi pinggir jalan. Terus ya saling lihat aja sih, cari peluang. Cobain ramen kita rasa bintang 5 tapi suasananya berbeda dengan yang lainnya. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan podcast di Tribun Lampung TV. Tribuners, untuk segmen Bincang Bisnis hari ini tentunya saya tidak sendirian di Tribuners. Saya ditemani dengan dua wanita cantik yang sudah hadir di studio Tribun Lampung pada hari ini. Langsung aja kita sapa, ini dia owner dari Ohio Ramen. Ada Kak Rahma dan juga Kak Salma. Halo. Hai Kak. Selamat datang di studio Tribun Lampung. Iya Kak. Terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya. Dan Tribuners, tentunya kalau sudah ada narasumber saya di sini, kita akan membahas terkait dengan bisnis yang sekarang ini lagi viral banget gitu ya di Lampung, yaitu salah satu bisnis kuliner yang coba Tribuners udah nonton belum nih reels kita ya? Kalau belum mungkin Tribuners bisa cek dulu. Ohio Ramen, kita akan berbincang dengan owner dari Ohio Ramen. Sebelum itu boleh kali ya kenalan dulu sama Tribuners yang ada di rumah dan disapa dulu. Kalau kita tuh nama sapaannya Tribuners. Oh ini iya. dari Kak Rahma dulu boleh? Halo, saya Rahma Sarita. Halo, saya Salma. Tribuners. Kesibukannya lagi pada ngapain nih? Kalau aku fokus di ramen aja sih Kak sekarang ini. Kalau aku kerja juga. Oke, jadi kerja dan juga fokus sama bisnis. Iya, ramen benar. ya, gitu. Nah, Tribuners, ternyata di balik Ohio Ramen ini yang lagi viral di Lampung ada dua sosok wanita cantik yang entrepreneur banget ya, womanpreneur Masya banget. Allah. Boleh dong, berarti kita bagi tips dan juga bagi-bagi kisah ya di balik dari Ohio Ramen ini. Kalau nggak salah Ohio Ramen ini baru ya di Lampung, baru berapa bulan nih? Baru sekitar 1 bulanan. 1 bulan lebih. lebih. Wow, tapi ini udah rame banget ya gitu dibicarakan. Karena kenapa Tribuners? Karena Ohio Ramen ini dia memberikan dan juga menyajikan sesuatu yang baru. Karena biasanya kita kalau makan ramen kan pasti di tempatnya yang mahal, di restoran gitu ya, di tempat yang fancy. Tapi kalau di Ohio Ramen itu mereka menyediakan ramen dengan konsep angkringan atau konsepnya itu makannya itu di pinggiran gitu ya. Wow, keren banget. Tapi sebelumnya ini pencetus ide ini siapa sih sebenarnya? Sebenarnya kita berdua sih sebenarnya. Karena kita ngambil segmen dimana kalau misalnya ramen tuh biasanya kan adanya di mall. Dan sekarang kita mau buat untuk segmen konsepnya tuh ramen tapi pinggir jalan. Karena kan di Lampung kan belum ada tuh. Nah, kita mencoba yang kayak makan ramen yang beda gimana ya gitu, suasananya beda gitu. Makanya di pinggir jalan gitu, angkringan konsepnya gitu. Tapi tetap rasanya sama. Bintang 5. Benar-benar oke. Tapi sebelum itu memang Kak Rahma dan Kak Salma sendiri ini sudah pernah berbisnis kah? Atau ini baru first bisnis dari kalian berdua? Kalau aku sih udah pernah bisnis, aku punya angkringan di Kalianda juga. Kalau aku itu punya brand kue, kayak hampers lebaran gitu. Jadi sebelumnya emang udah terjun di bidang kuliner gitu. Jadi memang sebelumnya memang udah tahu lah ya berbisnis dan memang ini ke second bisnisnya gitu Iya ya. betul, di bidang lainnya Di gitu. bidang lainnya gitu ya. Tapi ada tantangan tersendiri nggak sih dalam membangun bisnis terutama di bidang kuliner ya? Pasti kita tahu ada plus dan minusnya dong. Gitu. Betul. Ada sih Kak, namanya kan kalau lidah kan beda-beda nih ya kayak gitu. Yang penting kita kuatin cita rasa aja sih, jangan berubah gitu. Kalau apa namanya kan kalau lidah-lidah di masyarakat kita apalagi kan yang kayak yang penting kan kayak gurih gitu, yang rasanya kuat kayak gitu kan sebenarnya kalau pedas. Kalau ramen sendiri kan yang asli Jepang kan sebenarnya kayak middle hambar gitu kan, yang kurang kerasa tuh cita rasanya. Tapi kita kan kita sesuaiin dengan lidah-lidah masyarakat di Lampung ini gitu. Jadi memang mengadaptasinya itu menyesuaikan dengan lidah yang ada di Lampung ya terutama gitu. Betul. Kalau orang Lampung kan sukanya pedas-pedas gitu ya. Benar. Tantangan kita sendiri juga kan, kita juga mengusung ramen tuh biasanya kepada tingkat ekonomi yang menengah ke atas. Nah ini kita buat untuk semua kalangan. Jadi yang dari terbawah ekonomi sedang ke bawah pun juga bisa merasakan ramen itu sendiri. Tapi
benar-benar dengan cita rasa yang sama seperti seperti ramen pada yang di mall-mall gitu. gitu ya. Dari low, middle sampai up gitu Iya, ya. benar, Pokoknya benar. semua kalangan bisa menikmati. Iya, Benar. itu tantangannya juga tersendiri. Kita gimana caranya yang bagian tengah, menengah dengan ke bawah tuh bisa menikmati Ohio Ramen, tapi yang bagian atas juga tetap bisa menikmati Ohio Ramen. Oke, benar-benar. Karena kan biasanya di pikiran teman-teman semua kan kayak ramen itu Iya. mahal Betul harganya banget. gitu ya. Iya, mahal gitu. Nah, gimana tuh cara kalian bisa masuk ke segmen masyarakat low sampai middle ini bahwasanya ramen ini bisa kalian nikmati loh, dan kalian gimana sih caranya memperkenalkan Ohio Ramen ke mereka? Sebenarnya kita yang pertama itu menguatkan kebagian rasanya dulu di ramen itu sendiri. Yang gimana caranya kita benar-benar memberikan ramen dengan pakai ahli. Nah, jadi memang ada ininya sendiri gitu yang ya. developnya. Iya gitu. Jadi emang bukan kalian berdua yang ngobrak-ngabrik racikan Oh gitu, enggak, ya? kita punya ahlinya sendiri Oke. gitu. Jadi rasanya Tetap. kuat lah tetap gitu, tetap otentik ramen lah gitu. Oke, jadi memang kan namanya kita bisnis di apa namanya Kuliner. kuliner gitu ya, kan kita nggak bisa sembarangan ya. Iya, Apalagi benar. rasa loh yang dipertahankan ini. Jadi makanya karena Kak Rahma dan juga Kak sama basicnya bukan dari chef. Iya, Jadi betul. nge-hire Iya, orang yang nge-hire memang khusus untuk develop. develop dari si ramen ini sendiri gitu ya. Jadi emang untuk racikan dan cita rasanya memang sudah ada yang atur sih. Iya, benar. Oke, keren. Nah, untuk masalah harga sendiri kan ini yang masih menjadi milik ya. Ngomongin itu gitu kan. Iya. Karena kan masyarakat kita, bahkan aku sendiri mungkin ya, pengen makan tuh yang enak, tapi harganya tuh yang murah. Gimana caranya? Itu kan pasti trouble dan struggle juga dong. Pastinya. Makanya kita ciptain harga yang kita dari paling rendah 27.000, yang tinggi kita 32.000 gitu. Kita emang menciptakan semuanya itu di bawah under 35.000 gitu. Karena kan konsep kita kan emang pingin ramen yang murah dengan rasa yang oke gitu ya, yang bintang 5. Pasti struggle-struggle-nya ada. Yang satu kan kita tempat kita kan di depan ya, bukan masuk ruko. Jadi kita bisa budget kita yang minimalisir gitu, budget kita untuk tidak mahal-mahal jualnya gitu. Jadi memang untuk dari standar harga udah bisa disesuaikan juga. Benar-benar. Pernah nggak dapet kayak komplainan mungkin Apa dari tuh? orang-orang kayak, kak ini masih kemahalan ya? Wah itu harganya?" banyak banget sih. Yang pertama komplainnya adalah lama. Sebenarnya kita mau lama. klarifikasi juga ya kenapa. Oke. Iya, kenapa kita lama? Rame. Betul. Satu itu. Yang kedua, karena kita tuh benar-benar masak yang bukan yang fast food kan, yang benar-benar kalau ada yang order baru kita masak tuh kaldunya. Kenapa itu lama? Karena setiap ada yang order baru kita racik bumbunya itu gitu, kaldunya baru kita siram gitu, bukan yang kayak order langsung taro. Nah itu gitu. Mungkin itu kenapa kita lama gitu. Jadi ada sempet yang Komplain lama banget. gitu katanya. Di TikTok juga katanya tuh lama nunggunya tuh, tapi alhamdulillahnya ada sisi positifnya juga. Iya. Kata dia alhamdulillahnya ramennya enak katanya. Enak gitu. Tapi banyak juga kok kayak yang bilang enak, tapi kok murah banget juga banyak gitu. Iya, Karena kan benar. itu lagi segmen ya, mungkin karena dia udah ngerti rasa dan juga harga sebenarnya ramen itu nggak segitu gitu ya. Tapi di Ohio Ramen kalian menjual dengan menyesuaikan di rasa dan juga lidah di masyarakat. Betul. Dan juga harganya. Kantong pasti kantong, bener, gitu ya. kantong masyarakat Lampung. Keren. Tapi itu lama gak sih kalian untuk mendiskusikannya berdua? Lama. Dari bulan lumayan Juli ya kita iya. baru kepikiran pengen buka ramen kaki 5, baru terrealisasi bulan apa? 10 kemarin 10. Oktober. Oke, jadi udah berapa bulan dulu gitu? Iya, lama. Trial and error Trial and banyak. error-nya banyak banget berkali-kali sampai dapat rasa yang kayak gitu. Oke. Nah berarti kalian itu bukan yang tipikal ramen instan yang kayak pakai kuah apa sih kayak serbuk? Iya, enggak. Kita bener-bener enggak kaldu sendiri yang dibuat Jadi gitu. memang kaldu dibuat sendiri, fresh gitu ya? Betul. Oke. Nah ini mungkin Tribuners bisa lihat beberapa cuplikan. Tempatnya memang bener-bener rame banget ya. Jadi kayak memang konsepnya angkringan nih Tribuners. Tuh, jadi kalau untuk menunya sendiri ini banyak banget kan ya. Tadi ada beberapa nih
Kita ada ramen kari spicy, ada yang creamy juga, sama yang original. Dan nanti juga kita coming soon kita bakal Ada dry ramen. ya, Oh, ada dry ramen. sama komplimen lainnya juga. Oh, jadi masih ada menu. Oh ya, masih ada kayak menu ini ya. Menu kan? tambahannya, kita ada gyoza, ada dimsum. Nanti soon Sama yang kita baru juga. bakal ada karage, Oke. chicken karage dan chicken Karage. katsu. Iya. Oke, keren. Nah, berarti kedepannya masih pengen banyak nambah menu. Inovasi-inovasi lainnya, Inovasi. benar. Oke. Nah, ini kan Ohio Ramen kan baru sebulan ya. Sebulan lebih lah ya. Sebulan lebih. Gitu. Biasanya kan kalau untuk dalam bisnis gitu, makanan ataupun minuman ataupun fashion dan lainnya gitu, kalau masalah rame di sebulan pertama itu hal yang wajar. Tapi kalian menanggapi hal ini seperti apa? Takut nggak sih kalian kedepannya bakalan ada penurunan? Dan gimana sih cara kalian untuk mempertahankan itu? Ayo kamu dulu gimana Ayo. tanggapannya? Yang jelas untuk biar kita tetap rame ya Kak, tetap satu rasa kita tetap konsisten gitu ya, kita nggak ngerubahan. Biasanya kan banyak yang kayak udah rame terus ada aja tuh yang dikurangin kayak gitu. Kita sebisa mungkin rasa kita tetap konsisten kayak gitu. Terus Yang kedua ditambah juga inovasi. iya, selalu kita inovasi. selalu ada menu-menu baru gitu, nggak yang itu aja gitu. Terus Contohnya kayak nambah nambah ya. dry ramen tadi gitu. Terus kita bener-bener ini sih mengambil kritik dan saran tuh bener-bener kita lihat semua komenan itu. Kita pikirin solusinya apa ya gitu. Jadi nggak menutup gitu ya? Iya benar, boleh yang mau komen-komen. Iya, Iya, enggak dong. Jadi membuka ya kritik dan saran. Iya, Itu benar-benar. membangun banget ya untuk suatu bisnis apapun ya. Dan Ohio Ramen membuka kritik dan saran itu gitu. Sejauh ini kritik dan saran apa yang sudah didapat dari teman-teman netizen yang Iya. menjadi motivasi dan membuat Ohio Ramen ini makin oh iya ternyata dari kritik ini kita harus gini. Paling yang satu itu lama kan, lama kayak tadi. Tapi kita sekarang udah sangat memperbaiki tuh cara masak kita biar nggak yang biasanya lama banget kita kurangin banget tuh. Jadi kita inovasi cara masaknya kayak mana ya biar nggak terlalu lama kayak gitu. Kalau dalam kondisi yang rame banget kayak gitu. Terus Tambah kompor baru. iya benar Tahu aja. Karena kan kitchennya kan terbuka Iya, ya. open kitchen, Nah, betul. jadi semua bisa lihat, kehigienisan juga bisa dilihat di situ. bener-bener. Gitu. Oke. Terus habis itu apa lagi tuh? Ada apa Tantangannya kira-kira? Tantangannya apa? Udah sih itu aja Itu untuk aja. Tapi sejauh kalau ini lama sejauh aja. ini ya. Nah, kalau sukanya apa sih kira-kira berbisnis Wah, di Ohio Ramen ini? banyak banget sih sebenarnya. Kalau Apa kamu tuh? apa? Kalau aku sih, kalau kamu aku apa? tuh banyak banget dari pembukaan Ohio itu yang kayak misalnya kritik-kritik positif ini aku suka banget. Itu menurut aku berkah banget sih buat diri aku sendiri, bisa bermanfaat buat orang lain. Dan juga kan Ohio juga banyak karyawannya juga. Nah itu juga alhamdulillahnya dari Ohio itu aku bisa bantu mereka, aku bisa mereka senang. Kita senang, mereka juga senang gitu. Kita juga punya karyawan kita tuh kita sebutnya anak-anak kita. Jadi kadang itu anak kita punya 4 anak. Iya, benar. Iya. Terus ya saling lihat aja sih cari peluangnya betul. Mereka juga Ada. dari kayak kampung dari jauh gitu, terus mereka kesini. Benar-benar. Artinya kan dengan adanya Ohio Ramen ini di balik kalian kan kalian bisa membantu orang-orang banyak, orang yang memang gak ada kerjaan bisa kalian bantu jadi ada pekerjaan, Iya. gitu ya. Bermanfaat untuk orang banyak. Jadi tidak hanya memberikan manfaat di soal rasa dan juga cita rasa, tapi juga memberikan manfaatnya untuk kesejahteraan orang banyak seperti karyawan di Ohio Ramen sendiri gitu. Nah, kita masuk mungkin ke pembicaraan karena kan ini kalian dua ya ownernya kan. Iya, Jadi kan benar. dua owner. Biasa kan banyak kan bisnis itu satu ownernya atau bisnis sendiri. gitu Oke, kan ya. oke. Ada tantangan nggak sih untuk berbisnis dua owner ini? Karena kan bukan adik kakak ya? Iya, bukan. Teman ya? Teman, Iya. Karena benar. kita sama adik kakak sendiri aja masih sering cekcok, betul. berantem gitu kan. Kalian pernah nggak sih kayak gitu juga? Tapi kalau aku sih kita nggak pernah ya. Kalau misalnya
kalau aku mendirikan sendiri Ohio, aku nggak bakal bisa tanpa dia. Dan Jadi aku juga sebaliknya gitu. Kita saling melengkapi sih, bagian sini aku, bagian sana dia. Kadang kalau misalnya ada masalah kita bisa diskusikan berdua gitu. Kalau misalnya aku mendirikannya hanya owner sendiri, menurut aku itu nggak punya solusi lain untuk bertanya kepada orang lain. Jadi aku senang sih untuk berpartner. Jadi punya dua orang yang kayak, oh aku punya, Kalau kita punya masalah, kita otaknya dua bener nih gitu. Gitu ya. Banyak. Kalau Kak Rama sendiri ini nge-handle bagian apa? Aku di bagian purchasing, di kitchen terutamanya kayak apa stock of name gitu aku semua kayak gitu. Terus untuk kontrol hampir tiap malam gitu. Maksudnya saling aja sih Kak, kalau Kak Salma bisa, Kak Salma, kalau nggak aku gitu. Jadi gantian komunikasinya aja sih yang baik kayak gitu. Kalau Kak Salma bagian apa? Aku di bagian marketing, kalau enggak distributor, aku cari distributor yang lainnya juga. Kalau misalnya ada distributor yang lain, boleh hubungin Ohio Ramen. Distributor apanya nih intinya? Banyak sih dari Minuman minuman juga boleh. Minuman juga boleh. Atau lagi cari kerjaan nggak apa-apa juga. Kirim CV. Capek begini ya. Saya kali ini. Oke, jadi memang punya job desk-nya masing-masing. Iya, benar. Karena kan kalau partneran tapi masih ngerasa sendiri itu yang berat gitu. Iya, benar. Karena kalau keduanya sudah ngerasa saling melengkapi dan saling membutuhkan, itulah yang jadi partner sesungguhnya. Karena sebenarnya partner dalam bisnis tuh nggak bisa main-main, itu lebih kejam gitu loh. Makanya kalau berurusan sama uang apalagi kan gitu. Nah tapi sebelumnya kalian itu dari mana sih kepikiran buka ramen ini? Buka bisnis bareng itu kepikirannya kenapa? Apakah gabut aja? Atau kalian memang suka berbisnis dengan partner atau gimana? Karena sebenarnya basic kita juga suka bisnis sebenarnya. Pertama basic Sama-sama Suka bisnis Sama-sama gitu. aku juga pernah bisnis, dia juga pernah bisnis. Benar. Terus ya saling lihat aja sih cari peluangnya. Sebelumnya juga banyak kok, kita nggak cuma mau ramen gitu ya, ada bisnis-bisnis lainnya. Tapi kayaknya yang paling kuat kayaknya ramen deh nih, yang belum ada di Lampung gitu, yang kaki lima gitu. Yang baru juga. Dan ramen kan kalau di Lampung juga kan emang masuk mall semua dan belum banyak banget kan kayak gitu. Jadi kadang kan masuk apa namanya resto juga yang emang udah skalanya tuh atas betul gitu. Jadi ini mungkin solusi banget untuk teman-teman Tribuners di rumah yang mau makan ramen, yang mau ngerasain ramen, tapi dengan harga kaki lima gitu ya. Rasanya bintang 5 ya. Rasanya bintang 5 bisa mampir ke Ohio Ramen. Tapi kalian ada tips dan juga inovasi nggak sih untuk teman-teman Tribuners di rumah kalau mau berbisnis? Sebenarnya sih yang pertama itu adalah semangat dan yang kedua juga relasi sebenarnya, relasi dari lingkungan kita sendiri, dari teman-teman yang benar-benar mendorong dan memotivasi juga dari lingkungan kita itu sendiri. Jadi relasi dan motivasi ya. Betul. Dari kamu apa? Ya, sama itu juga yang penting kalau setiap kan pasti kan bisnis nggak selalu berjalan mulus kan gitu. Setiap apa cobaannya ya dijalanin aja gitu. Betul, dievaluasi, betul inovasi abis itu. Bisnis emang harus berinovasi banget sih. Yang kunci utama bisnis itu adalah inovasi dan juga motivasi, relasi. Pokoknya itu adalah kuncinya ya. Oke, terima kasih banyak. Ada yang mau disampaikan mungkin kesan-kesannya dan juga mungkin harapannya ke depannya untuk Ohio Ramen ini apa sih? Boleh disampaikan. Dari kamu Mbak Ula? Boleh dari kamu. Ya, untuk masyarakat Lampung yang belum pernah cobain ramen kita buka setiap hari dari jam 6 sampai jam 11 malam di Jalan Kedaton Teku Umar nomor 21 di sebelah BRI Kedaton. Di depan Bank BCA. Ya, yang belum cobain ramen kita rasa bintang 5 tapi suasananya berbeda dengan yang lainnya. Oke. Sama ada yang mau sampaikan? Udah sih sama itu aja. Sama ya Mbak? Iya. Terima kasih banyak. Oh iya Pak, sama-sama. Sudah mampir ke
studio Tribun Lampung dan juga sudah memberikan tips ya, beberapa tips untuk Tribuners yang ada di rumah. Mungkin Tribuners yang nonton tayangan kita pada hari ini masih bingung gitu ya, mau berbisnis apa dan mungkin gimana sih caranya gitu kan ya. Karena kadang kita tuh terpikir banyak banget pengen bisnis, tapi untuk merealisasikannya kan emang yang susah gitu ya. Benar. Jadi memang harus ada motivasi, relasi dan juga koneksi itu tadi ya. Jadi inovasi, nanti kalau sudah berjalan inovasi itu Tribuners ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk Tribuners yang selalu setia untuk menyaksikan tayangan podcast di Tribun Lampung TV. Masih bersama dengan saya Kusnul Asyaifah di segmen Bincang Bisnis hari ini. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.